Bismillah abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan yang selalu menantikan video-video terbaru dan juga debat yang dapat menambah wawasan kita melalui channel ini. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, selalu tanggung jawab bagi kita di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kehebatan media yang canggih, maka kita harus bertanggung jawab tentang pengajaran kita dan juga terkait pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus muslim mengenai iman kita. Mereka yang selalu membahas tentang kekristenan, bahkan sedikit membahas tentang Quran dan hadis dan tentang keislaman, mereka justru lebih sibuk membahas tentang Alkitab. Semogalah lewat apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang disadarkan dan mereka mencari tahu dan membuka internet dan mereka melihat bahwa kebenaran itu bisa memerdekakan mereka dari dosa, karena pada hakikatnya Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Kali ini teman-teman kita lihat kembali seorang polemikus yang sangat dibanggakan oleh umat muslim dihajar habis-habisan. Mari kita lihat videonya, ini dia ya teman-teman, jangan skip. Langsung apa mau ketanya langsung begitu. Ini sekarang hehehe kuculuk apa itu? Apakah saya langsung bisa bertanya kepada Anda? Silakan. Oke, aku mau tanya kepada Anda satu saja. Apa itu ayat persusuan sesudah Ibrani 1:34? Yang lain nggak boleh. Ayat persusuan. Tolong bunyikan kepada saya. Nggak, masalahnya ayat itu ada, aku belum lahir. Aduh, begini lawan saya. Udah. Udah. Aduh. Iya, Pak Bom. Ini ada yang asli kah? Yang asli kah? Tadi saya sekap pakai pion itu. Belum pakai custom. Iya. Aduh. Aduh. Pertanyaannya kan yang lain. Aduh, Allah, aduh Tuhan dah. Aduh Tuhan, yang mana? Aduh, yang asli. Kirim yang asli lah. Ini kayaknya anak buahnya Suma ini, yang asli dong. Aduh. Mana Suma yang asli? Ayo naik. Suma yang asli boleh. Ayo, yang Ini aslinya. KW. Bom ini KW. Ini adiknya Suma nih, neneknya apa? Ante kiper. Bukan nenek kiper, ante kiper. Aku yang asli, yang di sebelah itu gizi buruk, Pak. Aku asli. Yang di sebelah itu adikku, itu gizi buruk. Dia adikku, dia gizi buruk busung lapar. Aduh. Aku yang asli, Pak. Ya Allah. Tolong kepanggil yang Suma asli dulu, abangmu itu. Jangan kau aduh. Atau Slayer kah atau Ardiansa kah? Ya, di operasi bibir, Pak. Ayo Zuma naik, ayo Zuma. Aduh. Coba Bapak Bom punya telepon. Coba telepon dulu. Halo. Ada bisa telepon. Saya telepon ya, saya telepon dia. Telepon, Aku Pak. telepon dia. Live ini live. Ayo. Aku telepon dia nih. Tunjukin, Pak, tunjukin. Kasih tahu bilang adikmu datang di sini. Tuh, dengar. Adikmu di sini gitu, Pak. Aku sambil memanggil dia sini. Zuma. Koplak. Anjir. Oh, pura-pura nggak didengar. Woi, itu HP atau apa itu? Batu. Woi, angkat telepon. Begitu kencangnya suara bendering, tot. Itu handphone, angkat. Itu bukan batu. Tolak Angkat dia. itu. Oh, Suma nggak dijawab. Nih, dia kira sama ini nomor teleponnya Suma. Kalau kalian mau lihat ini nomor. Nih Suma nih. Nih Suma nih. Ini kan benar kan Suma nih. Nih. Bang Suma Makassar sadap nih. Oh nih, iya, ada logonya tuh, logo lakban di mulut. Iya, nih. Dia WA sama saya ini. Saya udah kirim link nih. Dia bilang begini. Satpam Romawi yang bunuh Tuhan ini. Satpam Romawi yang bunuh Tuhan di atas. Terus saya bilang, saya udah kirim link ini. Masuk lu ke teleponin. Berani masuk dia. Takut dia aja mulut congor aja dia itu. Begitulah Ya aja ya. kita temu. Ayolah, naiklah, Islam ayo. yang cerdas yang bisa menjelaskan kaidahnya nggak ada. Kalau ada Islam yang cerdas naik. Ini Pak Desa Balim Kristen kah? Atau Islam? Ya, Kristen, Pak. Kristen. Oh ya, saya cari Islam dulu ya di bawah ya. Oke, siap, Pak. Yang Muslim yang mau naik silakan. Yang Muslim naik di bawah siapa? Silakan. Kita diskusi aja. Silakan. Yang Muslim yang mau naik silakan. Yang di bawah. Juma. Minta asur belum disedot. Ayo dong. Oke, yang kita kasih kursi 2 orang ya, yang membantu Suma. Sambil kita menunggu Suma dulu ya. Saya kasih 2 orang. Oke, Cuma selamat lagi pagi. ganti subtek. Ardiansa.
Ya bang, Muslim kah? Muslim bang. Oke, sebentar ya, saya tanya satu orang dulu. Oke, selamat pagi. Siapa ini namanya nih? Oke, Rafiansa, kamu diskusi dengan Babe yang kasih tikam Zuma kah atau Christian Prince? Kamu diskusi dengan siapa? Saya salam toleransi bang. Saling Oke. saling super aja bang. Saling tanya-tanya sambil belajar bang. Aku juga mau belajar tentang Kristen juga bang. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap. Oke, ini Boril Islam apa Kristen? Saya Islam om. Oke, bagaimana? Kamu tanggapi Christian Prince atau Babe Lidara? Kristen Prince. Aku tidak pernah membeda-bedakan bang. Mantap, Enggak, saudara. Boril, kamu mau bicara bagaimana? Mau diskusi atau bagaimana? Diskusi aja lah. Oke, silakan. Kamu mau memilih topik apa? Tuhan atau hantu atau bagaimana? Tuhan aja Tuhan. Oke, boleh. Christian Prince dia mau bicara Tuhan. Bagaimana Christian Prince? Mau Iya, tangani? Yes. Oke. Silakan. Ini direkod ya? Ini direkod apa ya? Di YouTube Oh, ya? ada di YouTube, ada di Oh, YouTube, iya. di YouTube-nya Biar Abang. aku agak lembut-lembut, agak lembut-lembut. Oh, Bung sampai penang aja. Silakan, Boril. Boril. Untuk konsep ketuhanan Tritunggal itu kan katanya beda-beda gereja beda konsep katanya bang. Gimana itu bisa dijelasin nggak? Iya, kalau kita mengatakan membicarakan tentang Tritunggal, itu kalau kita berdasarkan gereja nggak masuk. Ya, gereja apapun bisa mengkonsepkan Tritunggalnya. Ada gereja ini mengatakan oneness itu Tritunggal dalam diri Yesus segala macam bla bla, bukan. Kita kembali kepada Alkitab dan pengajaran para rasul. Ya, kalau kita buka di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 di situ Tritunggal di situ. Ya, pada mulanya adalah firman. Salah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di situ ada kata Allah. Ayat 2-nya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allahnya. Di ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Ada firman Allahnya. Jadi mengenai yang jamak itu, ya. Jadi dengar teman-teman yang di live chat ya. Jadi orang Israel tahu bahwasanya jamak di dalam keesaan Tuhan itu ada. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya, Musa menulis Echad, tidak Yahid. Ya, Echad di sini adalah jamak yang tunggal. Bagaimana mungkin bisa jamak dikatakan tapi tunggal? Di dalam diri Tuhan itu ada firman dan rohnya. Itulah yang Echad itu. Ya, jadi kalau dikatakan Tritunggal itu bahasa kata Tritunggal tidak ada tapi yes. Tetapi ketika kita baca dari Kejadian sampai Wahyu ini, bagaimana Tuhan menunjukkan siapa dirinya lewat Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nggak ada kata-kata lain. Bapa banyak di Alkitab, Firman banyak di Alkitab, Roh Kudus banyak di Alkitab. Hanya 3 ini. Itulah pribadi Allah itu. Itulah yang Jama, yang Esa itu. Itulah yang Echad itu. Gitu. Ya. Jadi kalau katakan Tritunggal ini berbeda-beda. Kita beriman bukan karena apa kata gereja, Pak. Ya, gereja bermacam-macam. Ada gereja setan. Ada di Amerika gereja setan. Apakah kita berdasarkan gereja setan? Tidak. Kembali ke Alkitab dan pengajaran para rasul. Itu landasan kita sebagai orang beriman. Ada yang mau tanggapi, Pak? Boril, silakan. Pertanyaan yang kedua bang. Menurut di Alkitab bangsa Israel itu bangsa apa sih menurut ajaran dari Yesusnya dari Alkitab? Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Ya, bangsa Israel, bangsa yang mendapat perjanjian dari nenek moyangnya Abraham. Ini sudah ada perjanjiannya. Ya, di muka bumi ini hanya Abraham yang percaya, sehingga disebut dengan bapa beriman. Seandainya di muka bumi ini ada orang percaya selain Abraham, contohnya nih, Abraham tidak percaya, tapi ada contohnya si Tomingse yang percaya di buku. Mungkin perjanjian itu ada di Tomingse. Tetapi karena Tomingse tidak dipercaya, yang percaya satu-satunya Abraham, Tuhan memanggil perjanjian kepada Abraham. Abraham, aku memiliki perjanjian kepada lu. Lalu imannya Abraham diuji. Abraham tahan uji. Akhirnya karena kecintaannya kepada Tuhan melebihi dari apa yang dia punya dari anaknya Ishak yang mau dikorbankan tidak jadi itu. Tuhan memiliki perjanjian kepada keturunan Abraham. Lalu dari keturunan Abraham ini lahirlah namanya Yakub dari Ishak. Ya, dari Yakub ini 12 bangsa Israel. Nah, jadi perjanjian itu ada. Gitu loh, Bapak Boril. Lalu bangsa Israel ini bangsa yang Tuhan janjikan kepada dia. Itulah bangsa yang dicintai, bangsa umat pilihannya. Jadi bangsa Israel ini adalah cerminan manusia sekarang ini. Tapi manusia yang percaya kepada Yesus intinya, poinnya. Jadi bukan bangsa yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau bangsa yang tidak percaya Yesus itu sama dengan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel di zamannya. Ya, jadi bagaimana kita bisa meyakinkan bagaimana kita nanti ending hidup ini? Bagaimana kita, apakah kita mencapai surganya Tuhan apa tidak? Hei, lihat bangsa Israel bagaimana. Ketika Tuhan memberkati Kanaan keluar dari perbudakan Mesir kepada tanah Kanaan. Sekarang Yesus berhasil di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan visi misinya sebagai anak
yang membawa kita dari perbudakan dosa keluar dari perbudakan dosa kepada kemenangan itu. Tuhan Yesus menang di kayu salib. Haleluya. Jadi bangsa Israel cerminan untuk kita saat ini. Ingat Bapak Ibu, bangsa Israel itu keluar, kita juga harus bisa. Sekarang kita ini lagi perjalanan di padang pasir ini, pribadi lepas pribadi. Ya, jangan sampai dalam perjalanan Anda menyembah Tuhan pagan, batu. Jangan sampai. Lihat bangsa Israel. Sampai nggak mereka ke tanah Kanaan? Sampai. Tetapi ada yang tertinggal, ada mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Demikian juga kita, orang yang percaya kepada Yesus. Sampai nggak kita? Tergantung Anda pribadi. Apakah Anda menerima, mengerjakan keselamatan itu apa tidak? Jika Anda mengerjakannya, Anda akan selamat sampai kepada surganya Tuhan Yesus. Amin. Tetapi jika Anda tidak menerima keselamatan itu, tidak mengerjakan keselamatan itu, sorry to say, Anda Israel yang menyembah pagan di zaman itu, tidak sampai ke tanah Kanaan. Jadi kita cerminan dari bangsa Israel yang keluar dari tanah itu. Jangan khawatir ketika Anda mengiri Yesus. Tuhan menyiapkan rezeki buat Anda. Makanan Anda dicukupkan. Lihat bangsa Israel. Buka mata, ada roti manna. Ketika mereka di siang hari, ada tiang awan untuk menaungi panasnya sinar matahari. Ketika malam hari, ada tiang api menerangi kaki mereka, langkah mereka. Kita juga begitu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, jangan khawatir. Makanan sudah disediakan untuk kita oleh Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Ketika tiang api, tiang awan, penyertaan Tuhan keluar masuk pintu rumahmu, Tuhan akan berkati. Jangan takut. Poinnya adalah tiket Anda, tubuh Kristus itu, Anda pegang baik-baik, kerjakan keselamatan itu. Jangan sampai lecek, rusak, dan sobek. Jadi bangsa Israel itu cerminan kita untuk orang yang percaya kepada Yesus. Nah ini, bangsa lain tidak mengerti akan hal ini. Karena mereka bangsa goyim, bangsa buta huruf, tidak mengerti tentang kitab-kitab para nabi dan kitab Taurat. Wajar mereka mengatakan, apa itu Taurat? Kitab yang turun, sakit jiwa. Apa itu Injil? Kitab yang turun, sakit jiwa. Apa itu Jabur? Kitab yang sakit jiwa. Stres, tidak ada kitab berbuk-bluk. Jadi nggak ada itu dari langit. Nggak ada itu. Itu semua ditulis para nabi. Biar Anda cerdas sedikit, bro. Ya, bukan untuk si Boril ini, untuk dilapset juga. Biar Anda cerdas sedikit. Tidak ada kitab yang turun dari langit. Kalau ada kitab turun dari langit, apa kertasnya? Apakah kertas HVS atau kertas wajik? Apa tintanya? Apakah snowman? Apakah ada spidolnya? Bang Princes. Oh, silakan. Princess dong. Silakan, Pak Uril. Halo. Boril. Boril. Iya, silakan. Tadi siapa yang mau nanya tadi? Yang nanya Bang CP. Si Boril itu 69. Oh, turun dia. Takut dia ditanya. Tapi Rafian, dia silakan nanya. Rafian. Ini Bang, saya mau bertanya Bang. Kau juga siap ditanya ya? Iya, sebelumnya salam toleransi Bang. Jangan ada dendam di antara kita, antara umat. Bukan, nggak ada kita dendam-dendam. Nggak ada dendam-dendam kami di sini. Di dalam Kristen itu iblis termasuk ciptaan atau roh? Nggak ada iblis ciptaan. Oh, iblis diciptakan. Enggak Bang, kan namanya bertanya, dia itu termasuk ciptaan atau apa Bang? Nggak ada ciptaan. Ya, berarti iblis itu terbentuk sendirinya Bang? Atau Oh, bukan. Bukan. Ya, silakan, Bom. Begini, Tuhan itu menciptakan malaikat. Mazmur 33 ayat yang ke-9 ya. Ya. Iblis itu dalam iblis itu dalam bahasa Yunani diabolos, pemfitnah. Oke? Kau paham sampai situ? Iblis adalah diabolos dalam bahasa Yunani, pemfitnah. Satan itu pemberontak dalam bahasa Ibrani. Nah, kau katakan iblis diciptakan enggak? Yang diciptakan bukan iblis, malaikat diciptakan. Malaikat itu pemberontak atau pemfitnah. Dia keluar dari ajaran kebenaran. Ya, Yudas 1 ayat 6. Dia melenceng, dia melanggar aturan dari Tuhan. Makanya dia menarik sepertiga malaikat dari surga. Wahyu 12 ayat 6 dan selanjutnya. Oke? Jadi itu adalah malaikat yang pemberontak. Oke? Tidak ada iblis diciptakan. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Oke? Sudah paham situ? Lanjut Jadi, pertanyaan Bang, berikut. Bang, jadi iblis ini asal usulnya dari mana Bang, kalau boleh tahu? Malaikat yang pemberontak. Tadi kan sudah jelaskan. Kenapa kau punya telinga kau tidak pasang? Masa diulang lagi? Santai Bang, santai, jangan emosi lah Bang. Iya. Saya tidak emosi. Emang gayanya Pak Bom seperti itu. Saya tidak emosi. Supaya kalau kau dijelaskan, pasang telinga. Jangan kau berpikir kayak dalam goa kah? Atau pasang telinga. Supaya kami jelaskan juga, kau pasang ya. Kan sudah dijelaskan. Oke, lanjut. Oke, kalau begitu Bang Sipi yang tanya sudah sama dia. Bang Sipi, sudah satu pertanyaan. Kau satu pertanyaan, kita satu pertanyaan, oke? Oke. Bang Sipi tanya dia. Pertanyaan saya adalah sederhana. Mana lebih dulu, firman atau Allah? Apa Bang?
Mana lebih dulu yang ada? Firman atau Allah? Allah bang. Oke, ketika Allah lebih dulu. Lalu firman kapan nyusul? Ketika Allah sudah tercipta bang. Ketika Bunda Allah Hana tolong jaga room ya. Admin ya, saya ke kamar mandi dulu sebentar ya. Bunda Hana. Boleh, Pak. Boleh, saya awasin. baik. Oke, ketika Allah tercipta. Kalau Allah tercipta, siapa menciptakan Allah? Dia tunggal bang, berdiri dengan sendirinya. Namanya Allah kan punya keajaiban sendiri. Iya, siapa? Tadi kamu katakan ketika Allah tercipta. Yang menciptakan Iya, Allah siapa? Dia tidak diciptakan bang. Aku ulangin dari awal pertanyaan saya. Tolong fokus ya. Mana lebih dulu, Allah atau firman? Allah bang. Allah. Lalu kapan firmannya ada? Ketika Allah telah diciptakan. Ketika Allah telah diciptakan. Siapa menciptakan Allah? Oh tunggu dulu bang. Pertanyaan abang ini dibolak-balik. Coba ulang pertanyaannya bang. Yang pertama sekali, mana lebih dulu, Allah atau firman? Allah bang. Allah. Kapan Allah memiliki firman? Ketika Allah ada. Ketika Allah ada. Pernah nggak Allah tidak ada? Ada terus bang. Dia tidak pernah ada. Oke, kapan firman itu ada? Ketika Allah ada. Berarti firman ini abadi dong. Enggak bang. Dia itu termasuk wahyu. Iya, berarti abadi dong. Kan sama-sama dengan Allah abadinya ketika Allah ada. Iya bang. Ketika dia abadi firman ini, berarti Allah dan firman sama-sama abadi? Maksudnya bang? Aduh, tolong Pak. Aduh, kalau diskusi itu pakai IQ nalar Pak, supaya kita juga diskusinya nggak ulang-ulangin. Ya, dari awal nih. Mana lebih dulu nih? Lebih dulu ya, Allah atau firman? Allah bang. Allah. Kapan firman ada dalam diri Allah? Ketika Kapan Allah firman ada. itu? Ketika Allah ada. Oke. Ketika Allah ada, firman ada. Benar? Benar. Benar. Berarti dua dong yang abadi, firman dan Allah. Enggak bang, yang abadi hanya satu, yaitu Allah. Oke. Ketika Allah ada, firman ada. Benar? Benar. Oke, ketika Allah ada, firman ada. Pernah nggak ketika Allah ada, firman tidak ada? Ketika Allah ada. Firman tidak ada. Enggak bang. Berarti bersama-sama dong abadinya. Enggak bang. Firman kan diciptakan bang, diwahyukan. Makanya saya tanya tadi kepada Nabi. Anda, Yang ya. diturunkan ke dunia bang. Iya. Makanya saya tanya kepada Anda, mana lebih dulu, Allah atau firman? Kamu jawab Allah, benar? Benar. Benar, Allah lebih dulu. Firman ini ciptaan Allah atau bukan? Aku ganti pertanyaannya karena nggak nyampe. Firman ini ciptaan Allah atau bukan? Itu wahyu bang, bukan ciptaan. Ciptaan itu seperti manusia, Oke, tanaman, bumi, wahyu. dan seisi. Oke. Berarti Itu firman bang. bukan ciptaan toh? Bukan wang, itu wahyu. Berarti firman bukan ciptaan toh? Bukan. Oke, Kalau menurut saya bang, soalnya kalau saya dia juga bukan tahu kalau dia bukan tidak mendalami ciptaan. juga. Iya, kalau dia bukan ciptaan berarti firman adalah pencipta, benar? Bukan bang, pencipta itu Tuhan. Yang Aku esa, ulangin. hanya satu. Iya. Apakah firman itu ciptaan? Bukan bang, dia itu wahyu. Apakah firman itu bukan ciptaan? Bukan. Dia adalah wahyu. Apakah wahyu ini kan firman kan bukan ciptaan toh, benar? Bukan dia wahyu bang. Berarti kalau dia bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Kalau menurut saya bang, tapi kalau nggak tahu menurut yang lain. Nah, tadi firman bukan ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, kalau dia adalah ciptaan, firman ini adalah ciptaan. Berarti kalau dia bukan ciptaan nih, berarti dia pencipta. Antara dua itu. Kalau nggak hidup ya mati. Kalau nggak kiri ya kanan. Kan gitu. Kalau nggak atas ya bawah. Nah, kalau firman ini bukanlah ciptaan, berarti dia pencipta. Pencipta itu Tuhan bang, sama dengan abang juga punya Tuhan. Penciptanya hanya satu. Aduh. Firman ini ciptaan atau bukan? Saya tanya abang kembali. Firman itu ciptaan atau bukan? Kenapa kamu tanya saya? Kami sudah gol, sudah final kami. Gitu loh. Kan saya sudah jawab bang. Apa? Firman ini apa? Ciptaan? Bukan. Berarti dua dong yang abadi antara Allah dan firman. Karena firman bukan ciptaan. Gak tahu bang. Saya kan sudah bilang saya nggak tahu tentang itu. Saya kan ini namanya salah toleransi. Ya sudah. Saya mau belajar. Saya ganti dulu ya sudah. Ini kayaknya di bawah ini ada yang setara nih Bang CP ini. Bukan setara sih, kayaknya mainan bagus nih di bawah. Iya. Sebentar ya Rafli ya. Oke, nanti lagi ya. Oke. Saya ingin belajar tadi sebenarnya bang. Biasanya saya mainan CP. Oh, pas Abu Jagat.
Oke. Iya, mantap. Dan saya tadi mau Masih belajar di penjaga sini bang, tapi abang Christian ini menjebak saya. Bukan, maksudnya dia tanya maksud belajar aja Rapli, belajar aja. firman Belajar itu aja, sifatnya nggak apa? apa-apa, Dia biar kita ciptaan atau kodim gitu loh maksudnya. Ya, padahal Oke. saya Apa ini mau firman? belajar. Enggak ada tentang ciptaan agama firman abang, itu. bagaimana Firman itu adalah penjelasannya, perkataan tentang Allah. Kristen. Rapli Lensa, bertajam dulu. Enggak apa-apa Rapli Lensa. Oke, apakah Muhammad itu suri tauladan, Pak? Ya suri teladan lah CP. Oke. Gimana ya? Apa sabar dulu ya. Apakah nabimu itu Hmm. tunduk kepada Al-Qur'an atau tidak? Iyalah tunduk lah, kenapa? Oke. Banyak, CP? Oke. Apakah nabimu adalah orang yang bertakwa? Iya bertakwa lah. Oke, tahu arti takwa? Iya takut. Tahu arti bertakwa? Takut, udah saya jawab. Gimana nya? Kok takut sih arti takwa? Loh, jangan jajah ajaran Islam. Takwa Coba itu kamu artinya googling takut. dulu arti bertakwa apa sih? Ajar Islam. Nggak Pakai apa-apa. data dong. Jangan, ajaran Islam itu bukan di googling, CP. Disongor. Nah, gimana? Makanya Gimana? belajar seperti ajaran Terus ajaran Kristen Islam saja. dicongor, Pak. Gimana sih Anda ini? Udah, gimana dicongor kan kepanasan, nurunkan Lah, dia kok? ini. Mau nurunkan ini. Sakit jiwa nih ngomong orang mantap, begini. Iya kan? Apa Enggak, arti ini aku takwa? bertanya, CP. Aku Apa lah arti bertanya, takwa? CP. Enggak. Apa arti takwa? Takut. Takwa itu takut. Kenapa rupanya? Takwa itu CP? takut? Iyalah. Dari mana kau rupanya? tahu arti takwa takut? Iya. Kok mesti dari mana tahu? Takwa itu takut. Kami Pak nggak mau Pak ajaran Bom, Kristen di Pak Bom, coba tolong carikan sama saya. Gimana? Apa arti takwa, Pak? Nih, saya carikan ya, saya buka nih. Saya sudah buka dari tadi sebenarnya. Makan Ya, silakan. itu enggak saya bertanya lah, gimana nya? Sebentar, belum masuk esensi saya, sebentar. Oke. Oke, Enggak, iya. kenapa Kasih gede dia, Pak. berani saya tanya. Sebentar. Enggak begini. Enggak ada begini-begini. Enggak. Kau sudah begini. Dulu, diam dulu. Kamu nih sapu jagat kalau Kita kamu- tidak diskusi dengan orang sakit jiwa ya. Iya, Iya, dia ini memang Kristen kalau itu dari kalau mana? diskusi Mana nggak ada pernah yang pakai cerdas? data dia nih Pak. Si Iya. Apa Apa arti siapa sih takwa? lupa? Coba Ini namanya bacakan bukan dulu. sapu jagat dulu dia nih. Sering duduk di komalnya si Dindomi orang ini. Sebentar nih. Nih, ya, bertakwa artinya apa? Takwa sering didefinisikan dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang Ya, apalagi dilarangnya. kalau nggak takut, Takut. itu makanya Takut, Al-Quran itu hah? orang Kalau yang takut Arti berarti takwa ya takut. jelas gimana lah. takut lah. Sakit jiwa Anda. Yang sakit Takwa jiwa itu melakukan perintah Allah dan menjauhkan Jelas larangannya. lah, Benar? kan takut sama ajaran Allah, melaksanakan semuanya. Oke, Gimana kamu nya? nggak tahu arti takwa. Gimana? Sekarang begini, Gimana, CP? ketika Muhammad Enggak, kamu katakan bertakwa, CP. berapa istri yang Itu, dikatakan itu, di Al-Quran CP, untuk menjadikan dikatakan. istri? Enggak, di Jawab CP, saya. CP, jawab dulu CP. Masa kalian bertanya terus? Berapa saya ada kesempatan istri bertanya? yang difirmankan Kenapa? Allah, hai Muhammad, beristrilah engkau sampai 4, benar? Iya. Berapa istri Allah Muhammad? Iya, dengarkan dulu. Berapa istri Muhammad, Sedangkan Abdul? Allah- sedangkan Berapa Allah istri Muhammad? Jawab menjanjikan- saya. Allah menjanjikan Kamu mau jawab saya apa para tidak? Nabi sebagaimana Yesus itu Allah seorang guru, mengatakan, berarti dia harus beristrilah menikah. engkau sampai 4. Tidak ada yang Kamu katakan tadi nabimu itu orang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa, dia harus turut kepada perintah Allah. Kristen, nggak ada yang Lalu berani. kenapa si Kalau Muhammad Kristen, bukannya nikah 4 kali, malah lebih dari 4? Kristen. Apakah ini bentuk takwa atau pembangkang? Jawab saya. gimana? Apa? Pembangkang. Apa? Tuhanmu menyuruh 4 kali punya istri, digas lebih dari 4. Enggak. Bentuk apakah yang dilakukan Nabi kau ini? Apakah taat atau pembangkang? Sapu jagat. Kalau kau tidak jawab saya kasih turun. Kau jawab dulu itu, jangan kau lari. Terakhir, sapu jagat. Yesus memiliki Sapu jagat. Kau sakit jiwa kau. Aduh. Babe, tolong cari kasih pencerahan dulu. Babe, kasih pencerahan dulu. Kalau diskusi itu ya yang satu-satu lah ditanya jawab Nah, dulu, ini, nanti ini, baru ini, bertanya mainan gitu nih. loh. Enggak, kalau dia mau mengatakan tadi Yesus menikah, di mana ada bukti Yesus menikah? Mana faktanya? Mana fakta, data dan bukti sejarahnya? Itu loh, ini lebih parah lagi dari cuma. Izin sedikit Pak Bom. Ini izin sedikit, ada pesan dari Bang Suma. Saya kan dekat Bang di Makassar. Jadi untuk CP offline 250 juta. Ya. Untuk Anda Christian Prince disiapkan Cuma takut ya. 250 juta. Oke ya. Takut ya? Iya, bukan. Ke Belanda saja, ke Belanda. Ayo ke Belanda aja, ke Belanda. Pak Palopo. Iya ya, enggak ini pesan Gini aja. gini Bang, Ini gini Bang. pesan. Bang CP semalam 1M kok itu on cam kok 250 itu gimana ceritanya? 250 juta kalau mau Enggak ya sampai semalam debat itu dia offline 1M gimana sih Bang? dari Ya, maklum lah Bunda karena Masya Allah. ya. Enggak sampai semalam itu Kalau 1M, diskusi Bang. bawa datamu, aku Offline. bawa dataku. Kita sama-sama membuka data, bukan adu pedang. Tuh, Mas, suara udah burung sama mirip burung tuh. harus Offline, dibentuk-bentuk. udah Dengar. 250 Kalau kita juta. on cam, Ini berarti pesan. kau tunjukkan burungmu, kutunjukkan Ini- burungmu. Buat apa kita ketemu hanya untuk melihat apa sih Anda ini? Oh enggak berani.
Loh, justru Zuma yang gak berani, makanya kamu disuruh ke sini. Makanya kamu disuruh ke sini karena Zuma gak berani. Ini 250 juta kalau berani offline. Aku di sini itu bukan satu, mencari uang, ya, Abdul. Aku di sini pala untuk lu menginjak-injak ajaran setan. Berkamu tahu. ya. Itu aja pesannya ya. Jadi Masa Pak gara-gara Bonbon, uang saya ke sini? 200 bukan uang ini mah kalau kamu memang merasa benar ya. Juta berani tidak Ya. offline, sakit jiwa. 250 juta buat Aku di sini Anda. bukan Weh, mencari Dul, uang. Dul. Semua ditampilkan ya. Dul, orang Kristen punya uang lebih banyak, Dul. Jangankan 250 juta, Dul. 10M pun dia diskusi di Belanda aja. Bagaimana, Babe? Di Belanda aja ya? Boleh ya? Siap. Kalau gitu mau offline, siapkan 2M, 1M ongkos, 1M bayar Pala CD. lu bau menyan. Saya di itu di miskin Belanda. lu, kalian miskin. Berarti kere lah. Pala lu bau banyak ya. Sebenarnya Nggak yang berani ya. gaji siapa ke sini mesti bawa pesan, kenapa nggak orangnya langsung? Cuman tadi dikatakan pesan kalau Nabi berani. Zuma mana Nabi offline. Zuma? Kenapa bawa utusan dari sini? Diutus dia ke sini. Diutus dia. 250 juta. Gak ada yang berani ya. Kiper. Hai, kecil. Gak ada yang berani ya. Astaga, kiper. Gua Mana nggak Nabi berani. lu? Mau sini Nabi lu? Mana? Bukan Si bukan Juma. nggak berani, bukan nggak berani, tapi najis Oke mukolanto. ya. Najis Oke ya. Gak ada yang mukolanto. berani ya. Nggak berani. Gak ada yang berani. Hai, kalian itu Berani aja ya. diskusi, habis diskusi langsung penakut aja lu. 250 juta itu apa? Ayo sudah. Ayo ke Belanda sudah, kita diskusi di Belanda. Gak, kita cari tempat di Jakarta atau di mana. Oh, Semua dipanggil lah semua Mas, ya. kalau kalah apa sih Pim? Ya, Kalah apa? di Jakarta. Tidak ada. Tolong dong satu warisan ya. Ya kasih bungkus. Ya satu Iya. kuantum. Ya, Ini yang satu dua. Ya, yang di Monas kumpul. Ngomong doang. Sebenarnya yang banci itu Beraninya siapa cuma- ke sini beraninya cuma di Kenapa nggak orangnya langsung medsos. suruh ke sini? Nggak berani offline ya. Oke ya Kalau teman-teman ya. diskusi adu Cukup data, ya. bukan adu jigong. Ngapain medsos? Adu data dong. Angkat, Nggak lapor ada dia, ya. lapor. Nggak Ayo, ada saya yang dong. berani ya. Adu jigong. Oke. Diskusi sama Abdul adu Ayo jigong. di Belanda, ayo. Kau mendengar ada orang Kristen bisa mau tahu kau dengar. Nanti orang Kristen naik di saya, dikasih tahu bahwa dia siapkan dana. Bagaimana? Orang Kristen sudah siap dana 1 miliar untuk kita diskusi di Belanda. Sudah siap? Ah, betul ini serius. Betul, kami sudah siap berangkat. Yang penting kalian berangkat ke Belanda. Ayo, silakan. Kalian berangkat, berani? Kamu berangkat ke Belanda? Ayo kita berangkat. Sekalian ketemu dengan Paul Sang. Ayo, nggak apa-apa. Kita di Belanda aja. Ayo sudah. Ya, kapan? Bagaimana? Kau berangkat duluan sudah? Lagu perak nggak ada yang berani. Penakut. Christian Press ini kan di Belanda, dia di Belanda, ya. Kamu harus tanggung dia 250 juta tidak cukup, ya. Siapkan 1 miliar kah? Jangan dikasih tahu Pak, saya di Jerman, Pak. Saya di Jerman. Jangan dikasih tahu. Saya di Jerman. Iya. Kita nih di luar negeri semua, nggak main di Indonesia. Nggak ada yang berani ya. Nggak ada yang berani Iya, ya. Kau berani bagaimana? Danamu Nggak nggak ada yang cukup. berani ya. Gimana sih? Oke. Coba. Nggak ada yang berani Oke, coba 250. begini aja. Kamu open kamera, kamu tunjukkan rekeningmu ada berapa di situ. Coba tunjukkan dulu, silakan. Mulut besar aja lu. Nggak ada duit lu, kere lu. Babe, nggak berani tunjukkan. Ya, tolong ya rekening dia. teman-teman anak-anak tuan di bawah kasih dia koin, mungkin dia butuh koin ini, makanya dia Iya, dia butuh koin ini, kasihan. Ya, aduh. Kasihan lah, kasih 10 koin. Gini ya, B, Kasih 10 koin ini. yang B, mau tanya B, yang 250 sebenarnya juta ganti ada. itu siapa sih B? Yang mesti Ya, pakai iya. wakil ke sini itu loh. Kenapa nggak masuk ke sini gitu loh? Dari tadi kita udah kasih kartu merah kok. Dia nanti saya kasih koin kau. Astaga. Saya kasih koin kau Tolong ya. kasih Diam satu ya. mawar dong buat Palo Kasih dong. singa. Lumayan buat beli Indomie. Kasih singa sini. Jangan. Mawar. Makan itu CP ya. Coba, Sorry ya. coba. Buat makan dulu itu CP ya. Kasih Makan mawar. CP ya. Palopo. Makan itu ya. Pak Bombong Kasih saya kasih mawar juga buat deh. Palopo. Miskin aja lu, kere lu, sombong lu. Lu sekarang kasih Makan saya, dulu. coba sekarang kau Makan kasih saya dulu. singa. Makan Ah, dulu. setan ini. Kasih singa. Coba kau kasih saya singa, terus dia punya singa, Babel dari singa. Kita tahu kau punya duit. Coba. Oke, gua Silakan, bagi kasih dulu singa. lah. Oke, kasih kami singa dulu ya. Silakan. Singa. Gua Oke, gua singa kasih jadi makan dulu lu semua ya. Ya, oke, silakan kasih kami singa. Silakan kasih singa. 250 juta kan banyak, singa aja nggak bisa. Gimana sih? Ayo, makanya kau udah singa. 50 juta. Gak Buat jelas Bang banget. Ete, geli-geli aja itu 250 juta itu uang Dia bensin pikir depan dia pikir kita orang sehari. Kristen, dia pikir orang Kristen miskin-miskin, padahal yang terkaya di dunia orang Kristen. Aduh, iya. Kasihan. Masa kau mau ngambil nyawanya orang cuma dengan 250 juta? Najis muka Tidak lado. ada yang mau ngambil nyawa ini, kita debat terbuka. Iya sudah di Belanda. 250 Belanda. juta Ayo ada ngomong kosong berani. saja kamu. Ya, gak ada yang mau?
Ya kalau begitu kok kasih singa dulu, kasih singa buat kamu. Singa, silakan. Silakan, singa. Kirim, Ya kasih singa dulu. utusan nih kirim utusan nih Aduh, Miss. utusan nih nggak berani live nih ditambah bom tadi nih live nih Lu aja yang nggak berani nih bawa utusan nih aja lu ngomelin. Budarmi aja lu ngomelin. aduh sakit Budarmi aja lu ngomelin. Ngomong doang lu CP. astaga bawa utusan Mana berani lu. aduh Keluar kandang. apa kata si Juma Lu tadi sama jago kamu? kandang. Lu jago Apa kata si kandang. Juma tadi? Si Juma ngomong apa? Pak Lepo, tolong dong, jangan bikin aku malu dong. Pak Bom dong. Tolong 10 juta dong. Untuk saya kalian dengan CP dong. Tolong bantu saya, Pak Lepo. Tolong bantu saya. Aku malu aja lu ribuan orang, kejang-kejang. Bom. Tolong Pak Lepo gitu ya. Budarmi aja lu kejang-kejang. Ketakutan lu. Cipi. Ini ada tantangan dari ada namanya fans di apa? Di YouTube ya, Pak Bob punya fans ini. Namanya Jin Botol. Apa Jin Botol katakan? Jin Botol. Beli cilok aja ngutang. Makasih ya Pak Jin Botol. Ada yang berani nggak? Enggak, ini nggak usah banyak cincong, CP. Lu berani apa Gini enggak? aja, gini Kalau aja nggak dulu, gua gini turun. aja dulu. Kalau nggak berani gua turun. Sebentar, teman-teman. Kira-kira seorang satpam dia punya nggak duit 250 juta? Ada kira juga UMR Pak. Makanya juga punya 20 juta UMR gajinya. Ya elah standby di pabrik ah. Apalagi satpam yang itu ya. UMR ngasih orang 250 juta. Aduh, tolong dong Pak Lepo, tolong dong kesana kau kuutus, tolong dong katakan kepada si CP 250 juta, mau nggak di offline, sakit jiwa. Diskusi adu data, bukan adu bacot. Astaga, ini orang bilang kalau Po sama si Nur Alim, mendingan dia kerja baik-baik jadi satpam. Udah lebih bagus begitulah. Pak Lopo, kau tahu nggak? Zuma punya bos itu, bosnya orang Kristen. Data saya ada di sini. Dan itu saya bosnya tahu itu orang bosnya. Kristen. Saya kenal. Lu mau menyan. Loh. Kamu nggak tahu kalau Zuma punya bos itu orang Kristen? Aduh, ini orang. Bos apa? Orang dia punya tempat wisata. Enok kena pelanggaran, Enok kena pelanggaran. Ntar kalau dikasih tunjuk fotonya kaget. Oke. Nggak usah foto. Udah mau nggak nih? Kalau nggak gue turun nih. Oh, turun aja siapa yang nyuruh naik lu? Turun aja siapa suruh naik? Oke ya. Turun aja lo. Nggak berani ya? Nggak berani ya? Apa? Nggak mau kiper. Oke. Turun aja, kau sudah dapat poin itu lumayan. Turun aja. Turun aja. Mana satpam ada duit banyak begitu. Dia saja kerja sama bos orang Kristen kok. Lo makan dulu ya. Turun. Makan dulu seadanya. Kau turun saja dulu. Makan aja dulu. Kita dengerin. Oke ya. Waktu Zuma nangis-nangis di roomnya ya. Kita dengerin dulu ya. Iya, kita dengerin aja ya. Kita dengerin dulu ya supaya tahu kita. Dia nangis-nangis di roomnya. Minta maaf. Sampai 3 kali minta maaf. Ini yang Muslim siapa aja di atas di bawah nih ya. Tolong yang Muslim mau naik silakan tolong komentar 2 orang. Muslim yang mau naik silakan. Suruh bilang mau naik yang Muslim. Kita dengar ya. Kita dengarkan ya. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Ya. Yang itu baca tadi di Yang dituduh gila siapa? Saya tanya Anda. Yang dituduh gila siapa? Yang diturunkan Quran siapa? Yang dituduh gila siapa?
harus ada tujuannya. Ini Pak Bomom sedang menjelaskan. Aduh. Jadi orang ke sana cuma ikut-ikut aja ya, nggak ada esensinya ya. Kalau orang pergi ke sana cium batu itu nggak ada penjelasannya ya. Kan kau bilang ikut sunnah saja ya kan? Kenapa kau diam? Kalau diam kau turun saja. Nggak bisa diskusi dia. Pertanyaan saya turun belum aja. dijawab Pak Bombom. Loh, Kau tanya sama kau nih koplak betul ini. Orang sudah kau tanya Yesus siapa? Ya ini manusia, dia lahir, dia lebih tua mamanya dong. Gimana sih? Sakit jiwa kau ini. Nah itu tahu kalau tua mamanya. Iya, sudah Orang kan sudah bilang mamanya lebih tua. Sebentar Pak, biar mamanya Sakit lebih tua. jiwa. Iya Yesus, makanya kita kalau menghadapi sakit jiwa kita harus pelan-pelan. Kalau dokter sakit jiwa kan mesti pelan-pelan. IQ-nya Gini loh. Babe, maklum. Ya. IQ-nya di bawah Ya, apa? Di bawah apa? makanya. Gini Di bawah tuh, apa? Iya, di bawah monyet. Gini, Putri. Putri, gini. Putri, Yesus, Yesus, loh. Kalau saya kasih tunjuk dia mengaku Tuhan, kau terima. Buka Yohanes 13 ayat 13. Ayo dibaptis. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Baptis ya kau ya, kalau ada ya. Baptis ya. Ya, oke. Jangan kau protes lagi. Pak Bomom, tolong tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Biar Tanya dibaca. dulu sama dia Babe. Tanya sama dia dulu. Coba, kalau ada kutunjukin Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, kau dibaptis ya? Saya minta data dulu dong. Iya, enggak, kau janji dulu. Kau dibaptis ya, kau menyangkal imanmu. Ya, gimana saya mau dibaptis? Yesus aja manusia. Iya, kalau dia bilang dia berkata dia dirinya Tuhan. Gimana? Mana bukti datanya dulu. Iya, aku tanya dulu. Kalau ditunjukin nanti kau lari kayak monyet. Kalau ditunjukin, sekarang aku tanya dulu. Kalau ditunjukin ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan, kau mau dibaptis nggak? Kau mau mengakui iman rasuli nggak? Syahadatnya orang Kristen. Mau kau? Mau nggak? Tanya dulu. Datanya dulu, jangan Iya, kau ngakui dulu karena sudah 1000 orang lihat datanya. Begitu lihat datanya lari kayak monyet. Gitu. Gimana? Lihat dulu aja datanya. Loh, enggak, kau ngomong aja dulu. Iya, kau janji dulu. Kau kan bertanya. Kau janji dulu. Baru kutunjukkan. Kau janji dulu. Mau kau bersyahadat Kristen ya? Oke? Biar ini disaksikan nih, yang nonton 709. Tekan B kalau memang nggak mau turunin Bukan maksa, kau juga maksa kan kau sendiri maksa minta tunjukkan Yesus mengatakan diri Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Saya itu mau lihat pengakuannya saja. Iya, saya juga mau pengakuanmu, mau tahu pengakuanmu. Kalau ditunjukkan Yesus mengaku dia Tuhan, kau mau nggak bersyahadat Kristen? Coba. Yesus mengaku Tuhan dan Allah. Bagaimana? Iya, dia Tuhan. Kalau dia ada mengatakan itu, kau mau bersyahadat Kristen nggak? Yesus itu. Iya. Kau ngaku dulu, baru kita tunjukin. Kalau nggak kau turun, percuma. Tunjukin aja dulu, berarti kalian ini. Ngaku dulu, ya. Kau turun aja. Kau nggak mau turun aja, kau percuma. Karena kau nggak mau ngaku. Karena nggak mau ngaku, berat bener. Lompat-lompat kayak monyet. Iya, nanti kalau ditunjukin nih, ya teman-teman, kalau ditunjukin udah sering kak, tunjukin mana Yesus Tuhan, kita kasih tunjuk. Nih, Yesus mengaku, aku adalah Tuhan dan Allah. Terus abis itu, hilang. Itu monyet. Kan gitu. Nah sebelum dia lari jadi monyet, mendingan tanya dulu, mau nggak kalau ditunjukin lu bersyahadat Kristen? Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Begitu. Kalau dia mau, kita tunjukin. Kalau nggak mau, ya mendingan nggak usah. Nah ini Khairul. Ini Khairul, Babe. Babe ada Khairul itu, Babe. Ya. Oke. Saya mau tanya Pak Bombom lah terus, kalau boleh. Kau tanya saja. Di sini ada passwordnya. Kalau kau mau tanya Pak Bomom, ada password. Apa passwordnya? Duluan mana, Musa atau Daud? Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Daud, Zulkifli. Kan? Duluan mana, Musa atau Daud?
Zulkifli nggak berani Mana? datang tadi. Saya Zulkifli tanya nggak orang lain saya lah. Ada Nah, boleh, password. boleh. Kamu turun dulu lah, tanya dulu temanmu lah. Duluan Musa lah. Hah? Tahu dari mana? Tahu dari mana duluan? Ada dalilnya nggak di Al-Quran? Ada dalilnya urutannya begitu. Musa itu nomor Enggak, ada dalilnya. Bagaimana kalau saya tunjukkan kalau duluan Daud? Bagaimana? Kau tunjukkan dalilnya duluan Musa. Emang penting dibahas duluan Musa daripada Loh, Daud. itu passwordnya. Musa dulu, Musa. Tahu Musa dari mana? Kau tahu Musa dari mana? Kalau dari kitab kami Musa duluan, Bang. Oke, tunjukkan dalilnya kalau Musa duluan, kitabmu. Tunjukkan. Kenapa Di surat harus berapa? dalil? Ya pakai dalil lah. Kan imanmu kan Al-Quran. Gimana? Kalau di sini pakai dalil Pak, bukan pakai congok. Harus ada buktinya. Ada buktinya semua di Al-Quran. Al-Quran udah membuktikan duluan Kalau Musa. misalkan Bapak nggak mampu buka data, Bapak dibawa aja Pak kayak teman-teman Bapak yang lain dibawa. Iya, Karena kalau ngerti-ngerti Bapak aja. naik di sini resikonya kayak gitu, ditanya data. Karena kita ketika ditanya kita buka data, kita ditanya kita buka Alkitab, kita kasih tahu Alkitab. Ini loh Yohanes sekian, ini loh. Coba kamu di surat ini. apa? Itu. Bapak, di surat Al-Hijr itu kan kami menyusun dengan rapi kitab-kitab Al-Quran. Betul kan tidak? Berarti ikut urutan toh? Toh? Oke, sekarang saya tunjukkan dalil ya. Zul. Ya. Oke? Kau tadi bilang Musa duluan. Oke, saya tunjukkan dalil nih surat ini. Kau buka juga Al-Quranmu surat 6. Oke. Nih. Bentar. Kau tidak tahu pakai dalil, saya pakai dalil kok. Nih. Surat 6 ya. An 6 84. Udah. Kau buka. Oke. Nih. Tadi kan Pak Khairul bilang Adam, dedeng. Nah, ini mulai ikut dari Adam ini. Kami telah menganugerahkan kepada Ishak dan Yakub. Betul ya? Tiap-tiap mereka telah kami beri petunjuk. Sebelum kami telah menganugerahkan petunjuk kepada Nuh. Habis Adam kan kalian bilang Nuh kan? Betul? Iya. Nah, ini Nuh ini. Oke, Nuh, ini Nuh. Iya, Adam, Idris, terus ada Nuh kan? Betul nggak? Nuh, Hud, Soleh ya. Oke, ya udah. Kami menganugerahkan petunjuk kepada sebagian dari keturunannya. Tuh. Nah, pertama ini Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Nih, Daud duluan. Gimana sih? Ya Ayo. kalau memang Daud duluan, emang kenapa? Ya gue tanya Kalau saja. nggak Kau tahu. kenapa bilang Musa? Berarti kau nggak tahu, kau nggak ngerti kitabmu sendiri. Ini Bapak mau teka-teki atau mau bahas apa? Mau teka-teki Lo atau apa ini? teka-teki. Nabi Musa yang dulu. Nah, Loh, Kau teka-teki. yang kalau Bapak bilang ini kan password. Oh, Qurannya teka-teki Pak, katanya Qurannya teka-teki Oh, ini teka-teki silang. ini, teka-teki ini. Teka-teki itu, teka-teki kan silang tanya Pak. saya, tebak-tebakan. Emang Bapak Oh, ini siapa yang teka-teki. tebak? Mau Oh itu, tebak-tebakan atau apa ini? oh Quranmu tebak-tebakan. Oh Qurannya tebak-tebakan, baru tahu saya. Saya kan nggak Oh, tahu masalah Qurannya tebak-tebakan. Ini ada loh, Pak. Oh, Al-Qurannya tebak-tebakan baru tahu. Tapi yang dibahas kan masalah ketuhanan. Sabar, Hairul sabar. Kau tunjukkan Al-Quran surat berapa? Musa duluan. Jangan pakai kau punya tulisan. Sekarang ini, Zul. Kau baca ini ya. Saya kasih tunjukkan surat surat 11, surat Hud ayat 1. Kau baca surat Hud ini. Ayat 1, Pak. Kau baca surat Hud. Baca nih. Baca. Alif Lam Ra. Inilah kitab-kitab yang ayatnya. Nih ayatnya nih. Ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah. Sekarang saya tanya kau. Ini sekarang ini Daud duluan. Gimana sih kau mau protes? Iya, kalau memang Daud duluan, emang kenapa? Masalahnya kenapa? Saya cuma tanya, emang Daud duluan kan? Iya, Masalahnya kau nggak bisa jawab. Kau nggak tahu Quranmu sendiri itu masalahnya. Kok nggak tahu? Lah tadi ditanya kau nggak bisa jawab. Sekarang sudah dibuka baru. Sekarang sudah dibuka baru kau ngoceh. Yang dibahas ini masalah ketuhanan atau masalah ketua? Ditanya passwordnya, kau tahu nggak Al-Quranmu sendiri? Ternyata kau nggak tahu Al-Quranmu sendiri. Al-Quran jelas tahu lah, saya kitab saya kok. Lah tadi kau ditanya Daud duluan mana, kau nggak bisa jawab. Kayak ayam makan karet. Penipu memang mereka ini, umat penipu Di ya. sini yang saya mau itu ngomong itu dengan secara etika lah, jangan monyet. Lah ini etika, ini pakai Al-Quranmu, kan pakai etika. Emang Al-Quranmu tidak pakai etika? Siapa yang bilang nggak pakai etika? Jangan fitnah Bapak. Lo kau bilang barusan. Siapa yang bilang? Bapak yang ngomong monyet-monyet kok. Tanya kamu itu. Lah kau memang otak. Berarti kau otaknya kayak monyet. Sudah dikasih tunjuk baru kau teriak-teriak.
Nah, pantasnya dari tadi ditanya diem aja. Udah ditunjukin baru iya benar. Emang penting kalau Musa duluan, Daud duluan, Mang ketemu kesimpulan. Ya jelas penting dong. Kau penting nggak Al-Quranmu? Bagimu penting nggak Al-Quranmu ini? Ya penting lah Al-Quran saya. Lah kenapa penting? Kenapa kau nggak tahu? Al-Quran itu penting bagi umat Islam. Al-Quran sampai ngomongnya salah Al-Quran. Aquaman apa? Aquaman. Al-Quran apa Al-Quran? Al-Quran. Ngomong nggak bisa bedain. Oh, berarti ganti sekarang Al-Quran bukan Al-Quran, tapi Al-Quran ya. Oke baiklah kalau begitu. Bahasa yang mencari kamu kebenarannya Allah itu siapa coba? Emangnya kau tahu Allahmu kau kenal? Oke, nggak apa-apa Pak sama saya biar saya tanya. Ya, Kau tahu bagus, Allahmu? Kau tahu Allahmu? Kau tahu Allahmu? Kau tahu? Tahu di mana ada? Di mana adanya? Di mana adanya? Nah, itulah pertanyaan kamu itu nggak bermanfaat atau faedah itulah itu. Katanya kau tahu. Katanya kau tahu. Allahmu. Katanya kau tahu. Saya tanya di mana? Di mana aku Allahmu? Tuhan itu nggak ada di mana-mana. Tuhan itu Tahu, ada di mana-mana. Saya tahu Tuhan saya tahu Allah saya tahu. Ya tahu ada di mana. Allah saya nggak ada di mana-mana. Ya kau bingung. Keyakinan masing-masing. Al-Quranmu saja kau rubah jadi Al-Quran. Terus Allahmu kau tahu katanya ada di mana-mana. Berarti itu ada kesalahan, ada kelebihannya. Nah, berarti kau ngaku salah ya? Berarti kau ngaku salah ya? Salah ngomong ya, tapi Al-Quran nggak ada soal Pak, jangan salah. Aku Aku lah goblok. Coba kau ngomong Al-Quran. Coba kau ngomong Al-Quran. Coba kau bilang Al-Quran. Coba kau ngomong Al-Quran. Coba. Coba kau ngomong Al-Quran coba. Enggak, saya Al-Quran itu ntar tak. Babe, kira-kira bagaimana kalau dia mengaji ya? Dia bisa nggak mengaji? Hancur. Kalau saya mengaji kamu nggak bakal paham. Oke, jadi Allahmu kamu tahu katanya kau kenal Allahmu. Kalau kau kenal Allahmu berarti kau tahu ada di mana Allahmu. Pertanyaan saya di mana Allahmu? Tuhan itu nggak bisa diposisikan, dia itu ada di mana-mana. Paham? Jadi kau baik. Bisa diposisikan. Oke, baik. Jangan marah, ntar kamu stroke kesian nanti ya. Iya, sebentar saya tanya. Pertanyaan kamu itu nggak berfaedah. Oke, baik, nggak berfaedah. Sekarang saya sebentar Khairil, saya mau cukur jul ini dulu. Oke, kalau kau berkata kau tahu tidak ada di mana-mana, tidak bisa diposisikan. Sekarang kau tahu dari mana kalau Allahmu tidak bisa diposisikan? Kau tahu dari mana? Dirasakan lah. Dirasakan. Oh, kalau angin kau rasakan nggak? Rasa. Kamu bisa rasa itu di kata-kata. Ya, sebentar. Kau rasakan angin, berarti angin itu Allahmu juga. Bisa nggak kamu mengatakan rasa itu dengan kata-kata? Sekarang saya tanya, kau katanya Allahmu rasa, kau merasakan. Sekarang angin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, paham nggak? Nggak bisa diungkapkan. Barusan kau mengungkapkan dengan kata-kata bahwa kau mengenal Allahmu. Iya, dengan rasa. Rasa, oke. Kau merasakan angin nggak? Merasa. Jadi angin itu Allahmu karena kau rasa. Kan beda angin sama Allah. Emang bisa kamu samakan angin sama Allah? Lo sama-sama dirasakan nggak? Rasanya itu beda, goblok. Oh, beda. Rasanya beda. Jadi Allahmu rasanya gimana? Rasa angin sama ini samakan rasa. Iya. Oke, jadi Babe, dia kan minta mau ini Khairul dengan Zulfaris ini kan mau diskusi tentang ketuhanan, betul nggak? Ketuhanan. Oke, nanti kau tanya tentang ketuhanan kita. Ini kan sementara berjalan ini. Ini sementara Babe dan kau sementara jalan. Nah, nanti kita tanya sama kau bahwa Tuhanmu itu sakit. Nah, Tuhanmu itu sakit, baru berdoa. Bagaimana? Iya. Kalau kita tunjukkan bagaimana? Loh, Babe. Sakit. Iya, bagaimana? Tunjukkan. Ya, tunjukkan ini. Saya buka ya, kau baca ya.
Tuhanmu sedang sakit minta dijenguk. Nggak ada Tuhan sakit, nggak ada pertanyaan itu. Oke. Babe mau buka layar kah, Babe? Open kamera, Babe? Ya Pak Bambang deh kalau bisa di situ. Saya sudah Tuhan selesai. sakit, pernah Tuhan kamu sakit? Ku dengar Ya udah. Tuhan kamu sakit, pernah dengar? Ya sabar. Ya udah, ya udah dah. Tenang dulu. Tenang dulu. Yang kamu Tenang bahas dulu. itu nggak jelas. Tenang dulu. Sok baca hadis lah, baca ini. Tenang dulu. Kalau apa-apa. Tenang dulu. Kau percaya hadis nggak? Kau percaya hadis nggak? Tapi Percaya hadis. Iya, hadis. Kau percayanya hadis yang mana? Oke, saya tunjukkan ya. Ya, buka. Sebentar, Babe, sebentar, Babe dia minta izin, Babe. Saya tanya dulu, Babe. Janganlah ke Tuhan aja kamu masih keliru. Ya sudah, kan mau diskusi toh. Oke, kau baca ini. Ini hadis sahih atau doif? Doif. Nih. Ya kamu yang baca lah. Hadis. Kau baca. Nanti kalau kita yang baca bilang buatan kita. Kau baca. Baca. Ya, baca aja lah kamu yang dekat situ kok. Kau ini saya tendang kau nanti ke bawah ini. Kau mau diskusi kan tidak nih? Mau diskusi nggak? Mau. Apa yang saya suruh baca? Nanti dituduh Iya kau buatan baca. oten. Itu hadisnya. Nanti kau dibacain kau bilang, saya nggak percaya ini buatan oten. Ya, Coba kau baca sendiri. baca dulu. Baca. Saya baca sendiri. Saya Kau baca. butuh penjelasan, butuh. Kau punya mata nggak? Enggak. Kau punya mata nggak? Kau punya mata nggak? Bisa baca nggak? Saya nilai dulu bacanya benar apa Iya enggak. baca. Iya baca. Baca Oke. makanya baca. Baca dulu. Saya dengar dulu kamu baca. Baca. Hadis sebentar. Hadis sahih Muslim nomor 4661. Ini sahih enggak ini? Sahih nggak? 41 apa? 46661. Kitab. Menurutmu ini sahih enggak? Ini hadis Muslim. Itu kitab lo ujungnya 61 itu loh. Iya. Sahih nggak menurutmu? Sahih enggak? Iya sampai ke ujung, jangan disambung ke bawah. Iya, saya mau tanya sahih enggak? Sahih nggak? Kurang ajar. Peringatan terakhir, kau turun. Baca aja sampai selesai dulu huruf yang 2 baru. Enggak, saya tanya sahih enggak? Hadis Muslim ini sahih enggak? Enggak dong bacanya, pertanyaannya keliru. Loh, nanti. kita belum tanya, kita kasih tunjuk hadis ini. Menurutmu sahih enggak? Kalau tidak sahih, kau tolong Kalau bantah udah pakai hadis selesai, lain. Kalau udah selesai dibaca baru ditanya sahih apa enggak. Selesai Ini dulu. tulisan ini sahih enggak? Coba aja baca dulu, saya dengar apa bacaannya sahih apa enggak. Loh, ini saya Jul, biasanya kalau kita bacain udah sohi, begitu dibacain dia bilang jadi doib, terus monyet lari. Sekarang makanya kita mau tanya dulu. Makanya sekarang kita tanya, ini hadis tulisannya hadis sohi Muslim nomor 4661, kau akui sohi atau tidak? Kalau kau tidak akui sohi, nggak usah kita buka. Dia pendengar isinya itu apa isinya? Oh, sesuai isi, Be. Jadi kalau sesuai isi, kalau isinya nggak sesuai otakmu doib gitu kau bilang. Iya, kalau nggak sesuai dengan kamu bacaan mana? Ya kalau gitu kau baca sudah. Ayo sudah kau baca. Baca. Biar sesuai dengan kemauanmu baca tuh. Baca deh. Nanti kalau saya baca, nanti kalau tulisannya nggak jelas begini. Nanti saya translate. Baca. Udah jangan Ya, banyak kamu aja alasan. yang dekat di situ, Anda yang dekat di situ baru baca. Kampret lo. Udah turunin lah otaknya, nggak perlu percuma monyet. Turun. Buang aja buang. Suruh baca. Baca jangan mau banyak lah. Nanti kita baca dia bilang, lu nggak begitu. Karena orang nggak bisa ini, suruh bacain. Ini lah manusia kampret kalian. Ariel coba. Turun aja kau. Monyet gitu susah. Tidur saya. Susah ngomong sama monyet. Ayo Hairul, ini sahih atau doib ini? Ya, saya pula bertanya. Saya pula bertanya. Sudah kan satu orang tadi itu sudah kena tanya. Sekarang giliran saya pula bertanya. Enggak, kau mau lihat hadis ini doib atau sahih? Kita mau lihat lanjut. Kalau enggak kau turun juga. Kita enggak butuh. Fokus. Mau menanggapi hadis itu. Nggak mau turun. Oke, kau nggak mau hadis. Kau nggak mau hadis. Oke, kita diskusi nggak pakai hadis ya. Kita diskusi nggak pakai hadis ya. Oke, sudah buang. Kita nggak usah pakai hadis. Oke, nggak usah. Oke, kita sekarang diskusi. Oke. Baik. Oke, silakan kau bertanya. Silakan dibertanya dulu, Babe. Silakan. Iya. Kita ikat perkataan ya. Kau tanya sama kami jawab. Habis itu kami tanya kau Al-Quran. Jangan pakai hadis ya. Oke. Nanti gini ya. Diam dulu, lihat TV dia. Iya, kau bertanya sama saya. Silakan. Kau sama saya. Diam dulu. Sebentar, sebelum kau tanya, kita harus pastikan dulu. Sekarang nanti setelah kau ditanya, kita jawab. Setelah itu kita tanya, kau jawab. Tapi jangan pakai hadis ya. Saya paham. Jangan pakai hadis ya. Jangan pakai hadis ya. Jangan pakai hadis ya. Jangan pakai hadis ya. Iya. Oke, baik. Silakan, apa mau kau tanya? Ya.
semasa Yesus di dunia, riwayatnya yang di dunia itu dia menggunakan bahasa apa? Ya, kan babe gampang sekali. Bahasa gampang. Yesus Gampang itu sekali. Yesus dengan seluruh orang Yahudi itu pakai 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani. Selesai. Saya tanya kamu. Sekarang saya tanya kau. Ya. Lo kok belum? Udah dijawab kok belum? Jawab kok. Kau udah dijawab. Kau tanya pakai bahasa apa? Kau pakai bahasa apa? Iya. Sudah dijawab. Terus kamu mau tanya apa lagi? Kalau cakap saja, saya pun boleh keluarkan datanya. Oh, datanya. Kan di dalam Bible itu Yesus hanya pandai berbahasa Ibrani. Di mana? Di mana berbahasa Ibrani Bible-nya? Iya, seperti itu saya tanya kan tadi Bapak Iya. cakap dia menggunakan 3 bahasa Aramaik, Yunani, dan Ibrani. Iya. Mana katanya? Bible itu yang mana? Kita nggak kenal Bible, Pak. Ya, Injil. Bukan Injil, kita nggak kenal Injil juga. Kita nggak Injil. Alkitab. Nah, kalau itu benar. Kalau di Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis pakai bahasa Yunani. Yunani. Ya. Ibraninya mana? Aramaik. Ibraninya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani dengan bahasa Aramaik. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Ibrani. Setelah tukar ke Perjanjian Baru Yunani. Aramaik mana? Dia Aramaik, dengar dulu makanya. Perjanjian Lama itu ya perjanjian lama. Aramaik di mana? Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Perjanjian Baru bahasa Yunani. Apalagi kau tanya? Apalagi? Perjanjian Lama itu sudah selesai. Kau jangan ngajarin. Kau sudah dijawab. Kita bisa bahasa Sekarang saya Ibrani, tanya. hey. Ya, nanti saya ngomong bahasa Ibrani sama kau cuma tahu. Kau boleh cakap baca saja bahasa Ibrani, ambil dari itu Ibrani dulu atau saya baca. Sekarang saya baca. Sudah, kau dengar dulu. Jangan inilah Pak. Kalau diskusi sama pakai data, tapi datanya tiada. Oh, datanya nih. Oke, tunjuk. Ini saya tunjukin nih bahasa Ibrani. Nanti abis ini kau jangan banyak ini ya, jangan kayak monyet. Abis ini kau banyak lagi baca lagi selesai. Yesus berbahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Iya. Bentar dulu. Kau maksudnya kau iya. Sekarang kau mau jawab bahwa Yesus pakai bahasa Ibrani, Yunani dan Aramaik. Dalam Alkitab yang Yesus itu berbahasa Yunani, sampai mati pun kau tidak akan jumpa. Cari dalam Alkitabmu itu. Yesus berbahasa Yunani. Kau ini bertanya mau diskusi nggak kau ini? Biar Pak. Saya bertanya. Dengar dulu. Oke. Kalau kau minta seperti itu nggak ada tertulis seperti itu. Tidak ada data. Oke. Jadi saya tadi terima. Bapak cakap Oke. itu cuma Tidak ada asumsi. data. Oke, asumsi. Menurutmu. Oke. Sekarang saya tanya, di dalam Quranmu tunjukkan ayat sunat, Allahmu suruh sunat. Cari sampai mampus kalau nggak akan ketemu. Kau bawa sampai kau mati sudah kau dapat. Cari sampai mampus kau. Sampai mampus kau dimakan cacing. Kalau nggak jawab tendang. Kalau nggak jawab tendang. Mengaku yang soalan saya tuh kau tidak dapat jawab. Tidak dapat jawab. Saya tidak dapat jawab. Saya tidak dapat jawab. Sekarang jawab dulu di mana Al-Qur'anmu si Allahmu itu suruh sunat. Di mana si Allahmu suruh sunat. Tunjukkan Quran. Jawab dulu soalan saya. Tunjukkan Quranmu si Allahmu suruh sunat. Soalan saya tuh kau tidak dapat jawab. Soalannya di mana Allahmu suruh sunat dalam Quranmu. Di mana suruh sunat. Tunjukkan. Buang aja. Buang lagi satu. Buang aja. Sebenarnya kalau mau dikasih tunjuk hadis, disuruh kasih tunjuk hadis, bilang nggak perlu hadis. Katanya Al-Quran, lari lagi ke sana ya. Silakan kosmetik. Anda mau diskusi silakan. Gini teman-teman, mau jelaskan sama dia panjang lebar, akhirnya dia juga nggak, dia kan tanya terus. Makanya sebelum diskusi harus dibatasin dulu. Kalau nggak dia tanya terus. Contoh, nanti coba tunjukkan Tuhan di mana Yesus mengaku Tuhan. Kita sudah tunjukkan. Nah, itu kan katanya bukan begitu. Kita sudah jelaskan. Tapi kan nggak begitu. Begitu monyet. Iya. Monyet akan loncat terus gitu loh. Makanya harus dibatasin, harus dikurung dulu monyetnya. Oke, kosmetik. Kalau mau dibalik. Ini kosmetik mau ngomong nggak? Mic-mu. Kosmetik, mic-mu. Kosmetik. Izin Pak. Izin Pak, sebelum dia buka. Sebenarnya kalau mau dibalik gampang, Be. Tunjukkan di mana Nabi Isa itu berbahasa Arab coba dalam Al-Qur'an. Gak bisa juga.
Dia mau ke situ, tapi kan dia nggak mau jawab. Jadi dibuang aja monyet. Silakan kosmetik. Malam. Ya, malam. Mau tanya-tanya aja. Oke. Mau bertanya apa? Bertanyanya dengan otak apa seperti monyet? Pertama saya tanya dulu. Kita bertanyanya seperti domba saja. Oh, baik. Kalau seperti nurut. Itu kalau seperti domba nurut. Jadi kalau domba seperti udah dijelaskan dia diam. Oh ya, gitu. Kalau nanya lagi, oh begini gitu. Kalau nyemot kan dikasih makanan satu pegang satu. Ada satu lagi. Ambil lagi. Simpan sini, sini kita. Ada lagi. Masukkan di sini. Gini. Ambil lagi. Makanya ditanya pertanyaannya banyak sekali kan? Nah, jadi domba ya, domba. Oke, silakan Pak. Nah, kalau domba tuh satu pertanyaan dijawab dia dengar pasti. Dia nggak akan bertanya lagi. Silakan, kosmetik, kamu tanya apa? Ya. Pertanyaannya. Tapi nanti kalau ditanya kau jangan jadi monyet ya, jadi domba tetap ya. Oke. Kalau monyet itu udah ada sendiri. Monyet itu statusnya bangsa Israel. Iya, nggak apa-apa. Ada aduh, kau bilang apa? Bangsa Israel? Kau bisa tunjukkan siapa yang jadi monyet? Enggak, Pak. Bangsa Arab kerak. Jadi bersaudara. Ayo lanjut, silakan. Ya, lanjut. Keren. Bersaudara ya. Kristen sama Katolik itu sama nggak? Sama namanya Kristen gimana? Sama Kristen sama. Sudah ya, jadi domba loh. Jadi domba, ingat ya. Domba ya. Saya tanya. Terus kalau sunat itu di dalam Qur'anmu di mana? Surah berapa? Kalau sunat itu kita ngikutin kalau jangan pakai hadis. Jangan pakai hadis di Al-Qur'an saja. Kalau di Al-Qur'an kalau di Al-Qur'an kita nggak tahu, kita belum melajarin ya. Soalnya waduh, kalau gitu kamu belajar dulu deh. Kalau gitu kamu belajar dulu 10 tahun lagi baru kamu kembali di sini bertanya ya. Aku bertanya sebagai orang beragama. Iya, saya juga sebagai orang beragama. Bukan belajar agama ya, tapi sama, saya juga bukan belajar agama. Iya, gitu ya, sama. Oke? Gitu. Jadi kamu nggak sanggup bahwa di Al-Qur'anmu nggak ada kata sunat. Tadi itu aku orang beragama, bukan belajar agama. Gitu. Oh, kamu beragama nggak belajar agama? Kita harus belajari kitab. Oke. Jadi berarti kamu itu kita mengimanin saja, gitu kan? Oh, mengimani saja. Oke. Jadi kalau kamu suruh makan, mohon maaf, kamu imanin makan kotoran sapi, kau makan. Siapa dulu? Iman. Ya, beriman, kau beriman. Enggak, ya siapa dulu yang nyuruh gitu. Oh, siapa yang dulu yang nyuruh? Yang nyuruh kamu beriman siapa? Kalau yang menyuruh beriman ya Gusti Allah, Tuhan. Oh, berarti kau tahu agama dong. Agama, soalnya aku bilang tadi kan orang beragama, bukan belajar agama. Kamu belajar Allah adalah Tuhan sebagai Tuhanmu, kau belajar dari mana? Dari orang tua. Nah, dari orang tua, berarti kau ikut orang tua kan? Iya. Nah, kalau orang tuamu suruh makan kotoran sapi, kau ikut nggak? Kalau itu barang kotor nggak ikut. Kalau nggak ikut ya berarti jangan kau ikutin Tuhannya. Kalau Tuhan yang nyuruh kita ikut. Oh, kau tahu belajar dari Tuhanmu dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua. Sekarang lo lebih percaya orang tua? Iya. Daripada Tuhan. Percaya Tuhan. Oh, Tuhan apa orang tua? Jadi sekarang kau bukan jadi domba, kau jadi monyet. Loncat sana, loncat sini, itu monyet. Kalau domba tuh satu jawabannya. Jadi percuma. Ya sudah Pak Bombom, saya sudah selesai mengetes dia. Ternyata dia monyet juga. Ini warna-warni ini siapa ya? Warna-warni? Warna-warni. Halo, selamat malam. Malam. Ya, baik Pak. Begini Pak, saya ini dari tadi di bawah saya bingung Pak. Kok teman-teman Kristen ini pada ngatain orang-orang monyet kah? Apakah saya juga bingung kok? Apakah begitu kelakuan? Nah, coba Pak, jelaskan dulu. Bukan ngatain, gini loh. Kalau kita berbicara sebagai orang Kristen harus berkata iya di atas ya atau tidak. Kamu Kristen bukan? Warna-warni, kamu Kristen atau Islam? Islam Pak. Oh, Islam, pantas kalau Islam. Ya sudah, kalau Islam gini, di ajaran kita tuh ada yang dikatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau dia adalah monyet, kenapa kita bilang bukan monyet? Dari awal kan sudah dikasih tahu.
Maksud Bapak maksudnya mereka yang tadi itu monyet begitu? Bukan, kelakuannya kayak monyet. Soalnya ya? saya tidak pernah dengar teman-teman Kristen yang lain misalkan diskusi atau apa itu tidak pernah katain orang monyet. Oh, nggak dikatain, bukan katain. Kan tadi dia mengatakan. Bapak berkata dia seperti monyet, begitu kan? Iya, kalau seperti monyet atau bukan? Kalau seperti monyet seperti itu berarti di antara ya di antara berarti kan iya kan bisa monyet bisa manusia kan di antara. Dari begini Pak. Oke, gimana? Kamu bertanya apa? Kamu bertanya apa? Saya bertanya. Oke. Maksudnya begini. Terus kamu maksudnya mau mengajari? Bukan. Apa? Ya bertanya silakan. Ya sudah. Kalau kamu bertanya. Bicara kalau mau bicara ya, sudah. bilang diajarin atau apa. Iya, makanya nggak usah. Kalau kamu bertanya silakan. Tapi minta maaf Pak, nanti tidak boleh bilang saya seperti monyet Pak ya. Oh enggak, kamu seperti manusia saya bilang. Oke. Seperti, saya manusia kok seperti. Oh iya, dibilang seperti manusia. Iya, kau manusia. Iya, kau manusia. Maksudnya begini, Babe sabar begini. Tadi temanmu itu kita kan diskusi. Kita kasih tunjuk hadis, dia bilang nggak boleh pakai hadis. Paham ya? Nah, kitabmu itu kan Al-Quran dan hadis. Kalau memang kalian bilang nggak perlu pakai hadis, nah kita lari ke Al-Quran. Kita tanya Al-Quran, dia lari ke hadis. Kau tahu nggak? Yang biasanya lompat-lompat di pohon itu siapa? Monyet. Nah, itu maksudnya kita. Karena kita tanya hadis, dia lari. Kita tanya di Al-Quran. Di hadis kan dia nggak mau. Ya, kita tanya di Al-Quran. Kita tanya di Al-Quran, dia lompat ke hadis. Padahal dia bilang hadis nggak boleh. Ayo, menurutmu kira-kira yang lompat-lompat di pohon itu siapa? Ayo. Monyet. Nah, dia kelakuan. Maksudnya sabar Pak Bombom. Aduh, kau nih otakmu. Saya belum jawab. Tadi siapa yang jawab bilang monyet itu? Itu Bunda Hana. Kamu ngerti nggak? Sekarang begini saya tanya kau. Kalau saya tanya kau di hadis, terus kau mengatakan bahwa oh jangan, kita harus di Al-Quran. Nah sekarang kita tanya kita di Al-Quran. Sekarang kita tanya di Al-Quran. Terus temanmu itu bilang, oh nggak bisa, harus jawab di hadis. Kira-kira kita ini mau bahas apa? Mau lompat-lompat ke sana kemari kan? Kau ngerti nggak? Kalau menurut saya bilang dia bodoh, bukan monyet. Loh? Mendingan kalau ditanya yang suka lompat-lompat selain monyet apa? Manusia itu tidak ada yang bodoh Pak. Orang bodoh tidak ada, tidak mau belajar. Kalau kita bilang monyet lompat-lompat itu benar karena dia lompat ke sana lompat kemari. Itu kayak monyet punya kelakuan. Maksudnya kelakuannya bukan manusianya, kelakuannya. Karena nyemot itu dia lompat ke sana lompat kemari, ke sana kemari. Emangnya Bapak pernah lihat monyet ngesot gitu Pak? Ya sudah kamu tanya Pak. Ya kamu tanya silakan. Ya tanya, udah nggak usah diperpanjang. Silakan kamu tanya. Kau manusia. Saya bilang hai manusia kau ya. Silakan. Terima kasih Pak. Baik. Iya baik. Apa mau tanya begini, Pak? Saya kan bukan Kristen, jadi mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya berharap Bapak menjawab. Entah siapa. Baik. Jadi begini Pak, pertanyaan gini Pak. Waktu Yesus dibaptis, ya kan? Waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu benar atau saya salah Pak? Betul. Ya benar. Benar sekali. Pak jangan keras-keras Pak, dia halus Pak. Benar. Ya. Karena dia manusia kasihan Pak. Ya udah. Kalau begitu, saya pakai suara ini aja ya. Benar. Kurang weak-nya Pak. Weak-nya mana Pak? Nah beginilah Pak, saya sementara bertanya bapak-bapak ini kan berbicara juga, ini kan tidak ada sopan santun Pak. Enggak kan saya udah kan sudah dijawab benar. Kamu yang mau disopan bagaimana? Kamu mau yang disopan bagaimana? Hah? Susah juga kalau benar. Saya kan sementara bertanya kalau saya iya benar. Iya benar, sudah lanjutkan benar sudah. Ya, bertanya. Baik. Jadi ada suara yang turun dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Benar. Suara itu suara siapa Pak? Ya suara Bapa Allah di surga. Kan kalau menurut teman-teman menurut Alkitab itu kan Yesus itu kan Bapa juga. Kata siapa? Yang bilang siapa? Kata siapa? Yesus itu Bapa. Yesus itu kan sama dengan Bapa. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Siapa? Kami di sini tidak ada yang bilang. Oh begitu, berarti Yesus beda sama Bapa. Yesus anak Allah, dia firmannya, dia firmannya yang turun ke dunia.
Jadi anak Allah. Kamu sudah baca Matius 17 ayat 5? Enok, tolong baca. Ibu Hana, baca Matius 17 ayat 5. Tolong dibacakan lah. Kamu dengar ya? Ya. Bunda Hana. Matius berapa? 17 Ayat 5. ayat yang ke-5. Kamu dengar ya? Iya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin. Dia anak. Jadi begini. Oh, berarti yang tadi warna-warni. yang berkata iya, mohon maaf. Ya, dengar dulu. Jadi dia anak, dia bukan bapak. Dia adalah representasi firman yang keluar dari Bapa. Dia menjadi manusia, kemudian dibaptis, makanya dia disebut anak Allah. Terus pasti akan bertanya gitu. Terus kalau gitu Yesus sama Allah beda? Enggak. Dia dalam eksistensinya, hakikatnya sebagai manusia. Tetapi di dalam rohnya yang tidak kelihatan dia anak Allah. Amin. Gitu loh. Jadi kalau Yesus dibilang manusia, iya. Dibilang Allah, iya. Kalau itu tetapi bukan Allah. Nah, kalau paham sudah ya, waduh ini manusia benar bagus. Bagus. Coba begini Pak, coba kalau Bapak bicara itu, Bapak sudah tahu saya manusia, tapi Bapak mesti bilang ini manusia. Itu artinya Anda bukan saya. Lo minta menghina lah, nanti dibilang salah, ini salah. Loh, dibilang manusia menghina. Kamu terlalu sensitif bener. Bukan. Maksudnya gini Pak. Bapak berdiri, terus tiba-tiba saya muncul di depan Bapak. Bapak lihat saya manusia, Bapak bilang, oh ini manusia loh. Iya dong, pasti. Itu kan pasti. Anda sudah lihat saya manusia, tapi Anda masih bilang ini manusia loh. Loh, kenapa? Apa yang salah? Nah, secara tidak langsung kan Anda menghina saya. Loh, menghinanya di mana? Oh ya, sudahlah. Kalau nggak menghina, Bapak sudah. Iya, udah lanjut, silakan. Apalagi? Ya, apalagi? Sudah, oke, baik. Baik, terima kasih ya. Terima kasih warna-warni. Ya. Oke, silakan Pak Bambam lanjut. Ya, saya mau tanya kamu kan sunat kah? Sunat. Kamu sunat gak? Warna-warni. Kenapa Pak? Halo. Kamu sunat ya? Kamu sunat ya? Iya. Di mana ayat Al-Quran kau diperintah sunat? Di mana? Gimana Pak? Di mana tertulis ayat Al-Quran kamu disunat? Tidak ada Pak. Baru kenapa kamu sunat? Loh, itu kan untuk kesehatan Pak. Oh, di Islam tuh untuk kesehatan. Alirannya kesehatan. Tadi Bapak bertanya untuk kesehatan. Memang salah. Berarti sunat tidak wajib ya di Islam ya? Tidak wajib ya? Terserah kalau ada yang mau sunat, terserah. Kalau menurut saya sunat itu untuk sehat Pak. Kenapa? Enggak, aku tanya aja karena di Islam itu katanya wajib. Menurutmu tidak kesehatan ya? Ya, untuk kesehatan. Kalau mau tidak sunat tidak masalah. Mau sunat terserah. Itu wajib. Coba aja kalau nanti mau. Saya dulu deh, itu hukum sunat itu apa sih, wajib atau? Babe, layarnya hitam Babe. Sebentar, sebentar gini saya mau tanya warna-warni Islam kan ya, betul ya? Iya. Coba 2 kalimat syahadat dulu, warna-warni. Oh, buat apa Pak? Iya biar tahu. Iya biar tahu. Biar percaya di bawah. Biar percaya. Nanti gini warna-warni. Di sini di room kita sering kali dituduh kita nih setting. Padahal orang Kristen sendiri, tapi pura-pura jadi Islam. Nah akhirnya kita nanti kena. Dengar dulu warna-warni. Kau dengar dulu ya. Jadi supaya jangan difitnah kita. Nanti begitu lagi diskusi begini, nggak taunya orang Kristen sendiri. Nah, kita disebut penistaan. Paham ya? Jadi makanya kita tanya dulu, kalau kamu Islam benar, coba tolong supaya kita meyakinkan yang nonton dan kita di sini, kamu 2 kalimat syahadat dulu, silakan. Kalau bagi mohon maaf ya, memang benar kalau namanya orang Muslim harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul. Tapi kalau saya tidak mau mengucapkan di depan Bapak, apa masalahnya? Loh, di sini harus. Karena memang kamu bukan Muslim. Jadi jangan kau nanti
membahayakan kita. Mohon maaf warna-warni, kamu kan cuma datang di sini bertamu. Loh, nanti kita dilaporkan, dibilang kita menista, kita pura-pura yang kamu turun saja ya, turun saja ya. Islam. Ya, silakan. Gitu loh. Kalau mau turunin saya silakan. Ya turun saja ya, memang apa-apa. minta maaf ya, kelakuanmu sama dengan kera. Memang kau kera ya, memang benar. Kau Mana kera rumah? memang kera. Pak, jangan bilang begitu terus Pak. Rumahku itu Bukan, dekat. Enggak, mau jadi guru rumah- BP di sini. Bahaya rumah, kita, mau jadi guru iya, BP. rumahku itu dekat dengan kandang kera Pak. Loh, enggak, gua di NTT. Dia bukan, kayaknya dia bukan, Babe. Kayaknya dia bukan orang Islam, bukan orang Islam. Dia itu asli dari NTT, dia bukan Islam. Makanya saya tes dulu supaya kita jangan kena nanti gitu loh. Iya, bukan Islam dia. Ya. Nanti dipikir kita menista. Siapa ini Gitu loh. 20 nih? Kalau gemen. Ini kalau gemet nih, kalau gemet. Turun aja. Kasih turun dulu. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu feedback. Ya feedback, benerin dulu. Bikin back dulu ya. Assalamualaikum. Benerin dulu. Waalaikumsalam ya. Iya. Nah, BS, silakan BS. BNS, silakan BNS. Apa nyet? Hah? Aduh, terkejut aku. Kaget saya. Aduh, ada monyet yang ngomong. Sudah Pak, dibuang saja. Monyet kok ditaruh di sini. Iya. Coba Bunda Hana tolong ditanya tetangganya, monyetnya ada yang lepas satu. Ada yang lepas tuh. Bagus. Gua dekat kandang monyet, kalian nggak percaya. Makanya buruan lah datang ke sini supaya aku kasih tunjuk ya Nggak, ini. maksudnya begini. Tanya itu kakak laki-laki, tanya kakak laki-laki tuh. Bener nggak? Oh, kalau di Tenau itu ada kandang. Nah, maksudnya begini ya Masya Allah. teman-teman ya. Kalau kita mau diskusi jangan lompat-lompat. Satu arah lah. Ya? Iya. Aduh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, realita. Saya kaget begitu naik-naiknya gitu loh kan berarti monyet. Pakai realitas. Pagi, selamat pagi juga. Pagi, realita. Ada yang bisa Saya dibantu? orang NTT ya. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu Pak? Mungkin angkat kopor atau angkat barang? Saya siap Pak, saya kuat Pak. Saya kuat angkat. Bapak mau nanya alamat, kita kasih tahu. Alamat siapa? Oh iya, bukan ya, gitu. Silakan. Bapak, kalau kan ada namanya kan TAI, terus ASU, itu bahasa apa Pak? TAI, ASU, itu bahasa apa Pak? Bahasa monyet. Nah, sabar dulu. Saya mau tanya. Bunda Hana sudah tahu pertanyaan saya. Pak Realita Islam apa Kristen? Saya Islam. Oke. Bapak kira-kira dalam ada perkataan begini. Tai asu itu bahasa apa Pak? Bahasa Indonesia atau? Itu bahasa Jawa. Ya. Bahasa Jawa. Kalau saya bilang itu bahasa Arab, bagaimana? Enggak tahu loh. Kalau itu enggak tahu. Loh. Iya kan. Saya bukan orang Arab. Iya, kalau saya bilang itu bahasa Arab gimana Pak? Ya enggak tahu. Soalnya saya bukan orang Arab. Wah, berarti Bapak jarang baca ini, jarang baca. Pripun toh Pak Wong Jawa orang ngerti. Aduh. Ya enggak iso. Loh, sakjane ku kudu iso lho Pak Realita tak apa meneh sampean nek bendina maca Quran lak yo Pak sakjane ngono yo iso. Mosok ora ngerti ki mang kaya asu ning jero Quran. Masyaallah, astagfirullahaladzim. Ada gila yang ngomong Arab. Ya memang ya aku tuh wong Arab ya. Ya Allah, sampai kok orang ngerti kok. Aku yo wong Jawa. Tapi aku ngerti ki nek barang ngono kuwi ning jero kono e. Iya toh? Piye ngono kuwi? Ya iku Sampean iso enggak baca tulisan Arab? Sampean iso ora? Ngaji? ora iso. Ora iso Pak. Ya wis. Ya wis Pak, ya wis Pak. Ora iso ngaji piye. Ya wis, sampean tanya dah, sampean tanya dah. Nek ditakoni kan kok yo ora matuk, iya toh Pak? Nggih napa mboten? Mboten. Ya pripun Pak, pripun? Pripun Mak, mau? La 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 la. Yen minta minta. Aku dibilang kayak telur asin pula, telur asin juga mahal deh. Rumang samu dok asin ini murah apa piye? Dok asin ini mau larang. Panganan dok asin ada itu bilang panganane wong sugih. Bom sama Bunda Hana jodoh.
Kalau Pak Bom sama Bunda Hana jodoh, jalannya angka 01. Aduh. Babe itu paling titik banget wong aku sama Bukan, suami Babe. itu memang kayak angka Babe, nggak sampai 101 Babe. Kalau 10 itu kan 1 dan 2, betul nggak? 1-0, iya, betul. Nah, 1-0. Coba Bunda Hana timbanganmu berapa? Berapa Bun? 41 sekarang. Tuh, 41 Babe. Sepertiganya saja nggak dapat, 50 kilo aja nggak dapat. Gua 150. Masya Allah. Kalau timbangan saya 90 atau 100, nah itu 1-0. Ya kan? Ini 150. Loh, kemana dia? Loh. Ya lah Pak, Ayo. Pak. Kita gini, ini kan sudah pagi, daripada Bunda Hana ngantuk, Babe ngantuk, penonton yang ngantuk. Kan kita nggak apa-apa bercanda tuh, yang penting jangan menghina toh. Itu nggak penting. Iya Ini kan bercanda. Aduh. Mezo. Ini kalian ini kok, daripada kalian ribut-ribut, aduh, anehnya aja. Iklan ya. Iya, Shalom iya. juga kakak, shalom kakak. Kalagem, ini kalagem apa kalagem? Tunggu, sang domba ini dari tadi kok suaranya kemana? Kayak dibawa jin. Belum tidur Bu, belum tidur. Saya mengamati Pak. Bu. Saya kira di namus. Enggak. Kok kira lah mendayung-dayung sampan. Gini Bu Hana, Ya. Bu Hana. Ya. Karena Pak Bom ini dari channel YouTube pun saya pengikutnya, Pak Esra Soru, baru Bambang Nursena, Bapak Budi Asali. Jadi mau ngomong apa saya Bu? Saya mau bertanya tadi sama Pak Bom. Rupanya tempatnya salah tempat gitu kira-kira. Pas waktunya nggak tepat gitu Bu. Oh gitu. Mau bertanya kian aku dari sama Bapak Bom. Bertanya apa Bang? Gini Pak, tarik napas Pak. tarik napas dulu karena udah kelamaan ini. Iblis itu setelah memberontak, malaikat itu yang setelah memberontak itu setelah ke penciptaan manusia apa belum penciptaan Pak? Itu aja. Sebelum penciptaan. Jadi dunia ini Tuhan menciptakan malaikat lebih dulu, ya akan membantu. Itu tertulis dalam Mazmur 33 ayat 9. Jadi nanti malaikat berbuat dosa jatuh, Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6. Boleh dicatat? Boleh Pak, boleh. Karena dari komal-komalnya yang pengajaran-pengajaran yang jelas-jelas. Bukan Pak, bukan. Enggak. Saya juga aliran Trinitas Pak. Iya. Soalnya ada pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh kan? Iya banyak Pak. Jadi, sebetulnya saya udah sebetulnya dalami itu seperti ini. Ketika oneness itu ditanya, baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar lumayan ribut lah gitu ya. Lumayan ribut dan keras suara, apalagi dari Ustadz yang digemari dan dijagokan oleh para polemikus Muslim dan Islam pada umumnya, yang selalu tampil di media dan di YouTube, yang selalu membahas tentang kekristenan. Bahkan dia dipanggil pakar kristologi, dan di berbagai tempat dia memang tampil dengan caranya yang begitu keras suaranya, walaupun isinya itu nol semua. Kenapa nol? Dia tidak ahli di dalam Alkitab, dia tidak ahli dalam kekristenan. Dia hanya ngaku-ngaku ahli, bahkan lompat sana sini dalam hal membahas Alkitab. Memang kegemaran mereka ini adalah kegemaran untuk lompat, baca satu ayat, pertanyakan, lalu lompat sana sini, tuduh sana sini. Nah, hal itu sungguh merepotkan orang Kristen. Kenapa repot? Ya karena menghadapi orang yang sebenarnya tidak mau belajar, itu sulit teman-teman. Mereka bertanya, tapi bukan untuk belajar, gitu ya. Bukan untuk mendengar penjelasan dari para apologetik Kristen, bukan. Mereka itu bertanya hanya untuk mengetahui dan untuk mencari kesalahan. Perhatikan para polemikus ketika bertanya lalu diberikan jawaban, pasti mereka bilang itu bukan fakta, itu bukan kebenaran. Kenapa? Mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka sedang mencari sensasi, dan itulah yang ditampilkan oleh Ustadz ini. Kita tahu teman-teman, coba cek berbagai macam jawaban yang sangat baik teologis dari para apologetik Kristen yang sudah berulang kali berdebat, berargumen dengan penuh data dan fakta. Dia tidak sama sekali mengerti
bahkan tidak menambahkan pengajaran yang benar sehingga memperbarui cara pandangnya terhadap kekristenan. Dia tidak menerima itu. Dia tidak mengerti itu. Bahkan dia tidak ingin sedang belajar. Dia sedang mencari cara untuk mengaburkan kebenaran. Maka kalau kita tidak hati-hati, orang-orang Kristen yang tidak belajar Alkitab atau tidak membaca Alkitab, tidak mau mendengarkan para apologetik Kristen, bisa dikaburkan, bisa dibawa kepada pengajaran yang membutakan mata dan membutakan iman. Teman-teman, bahwa apa yang dipertanyakan oleh beliau di dalam debat tadi, udah dijawab dengan baik. Udah dijawab, tapi dengan suara nada tinggi dan lompat sana sini, itu mengaburkan pesan yang disampaikan tentang keyakinan Kristen Alkitab tentang Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan, yang ditentang oleh polemikus ini adalah kebenaran Injil Yesus Kristus. Samalah ini dengan pekerjaan yang dilakukan oleh setan, ya. Kalau kita mau melihat pekerjaan setan itu menentang otoritas Kristus. Mengutip dari Dr. Anderson, yang dihalangi, ditentang oleh setan itu otoritas Kristus, bukan perbuatan baik, bukan moral yang baik, bukan. Yang ditentang itu adalah otoritas keselamatan yang diprakarsai oleh Allah melalui Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh, cara-cara itulah yang dilakukan oleh ustadz ini yang paling digemari dan menjadi jagoan-jagoan dari para polemikus. Sampai kapanpun kalau dia tidak sadar, dia masih seperti ini, maka dia tidak akan mungkin mengerti kebenaran. Pegang kata-kata saya. Karena sebenarnya pikirannya dia buta, terselubung. Jadi kalau mau dibuka hatinya, dia harus mendengarkan orang-orang Kristen menjelaskan imannya. Bukan dia yang harus didengarkan. Itu kan keliru, terbalik. Nah, tetapi karena dipertanyakan iman kita, dipertanyakan Alkitab kita, maka diberi jawaban. Dia mau dengar atau tidak, dia mau ngerti atau tidak, biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk membukakan mata hati polemikus ini dan para pendengar. Yang mendengar video-video dari YouTube ini, dari channel saya, semoga kalian itu mendengar dengan baik, bedakan jawaban-jawabannya, dan semoga kita diterangi oleh sang kebenaran. Tujuan kami cuma satu, bagaimana kebenaran itu diberitakan dan diselamatkanlah kalian oleh karena pendengaran. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Itu tentang Kristus Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.